perkenalkan nama saya Krisdayanti dari kelas B pagi semester 3, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan kurikulum. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode atau jenjang pendidikan. Dalam istilah kurikulum diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurere, yang diartikan bahwa sebagai seorang pelari yang akan menempuh jarak dari start sampai finish. Dari analogi itu, kita pindahkan menjadi konsep kurikulum itu menjadi sebuah serangkaian mata pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah, dan itu adalah konsep yang paling tradisional. Setelah itu, berkembang menjadi lebih luas lagi bahwa kurikulum itu tidak hanya sekedar seperangkat pembelajaran, tapi juga seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang dibimbing oleh sekolah, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi para peserta didik yang memang di bawah bimbingan sekolah. Kurikulum itu juga sebagai suatu tujuan untuk mencapai visi kompetensi yang diinginkan dan dicapai. Kemudian juga kurikulum sebagai aktivitas yang tadi berisikan tentang pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik di bawah arahan dan bimbingan guru dan sekolah, dan kurikulum juga sebagai alat evaluasi untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun. Pendidikan di lembaga sekolah, kurikulum ini juga menjadi acuan dan panduan kita dalam melaksanakan pembelajaran, melaksanakan proses pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sekolah itu tidak hanya kita belajar, tapi juga bagaimana kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk memperoleh sejumlah kompetensi kepribadian sosial, akademis juga, ataupun keterampilan, dan lain-lain. Kemudian fungsi kurikulum bagi guru yang pertama, itu sebagai acuan di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Misalnya ketika guru di dalam kelas melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian dia juga harus membuat sebuah rancangan yang biasa kita sebut dengan silabus, kemudian kita sebut RPP. Itu adalah merupakan bagian dari dokumen kurikulum. Jadi itu menjadi panduan bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian fungsi bagi siswa akan sangat bermanfaat, terutama terkait dengan fungsi selektif. Yang itu fungsi selektif yang pertama merupakan fungsi yang menyeleksi seseorang apakah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada juga fungsi adaptif. Fungsi adaptif adalah siswa yang bisa menyesuaikan dirinya dengan kemampuan yang dimilikinya, tingkat kemampuan atau keaktifian seseorang individu untuk memenuhi standar kemandirian dan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan usia saat ini dan di lingkungan di mana dia tinggal. Yang selanjutnya adalah fungsi individual. Artinya bahwa pembelajaran ini harus bisa mengangkat kemampuan-kemampuan individual siswa, minat bakat siswa, sehingga bisa digali, diciptakan oleh sekolah, dan diberikan penanganan, diberikan treatment, membentuk sosok manusia yang memiliki minat bakat tersendiri. Hakikat kurikulum dari peran kreatif kurikulum pendidikan itu
ingin menggali potensi-potensi siswa yang ada di dalam dirinya. Bagaimana kurikulum ini bisa menyediakan, karena di dalam proses pendidikan kita mengenal ada banyak intrakurikuler misalnya, terus ada ekstrakurikuler. Nah, fungsi kreatif ini bisa kita salurkan melalui ekstrakurikuler. Contohnya, kita bisa mengembangkan minat bakat mahasiswa, maksudnya dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Contohnya siswa bisa menari, kita ajarkan menari, terus bisa nyanyi, suaranya bagus, kita ajarkan, kita asah lagi biar menjadi lebih bagus gitu kan. Terus di sekolah juga masih banyak segala ekstrakurikuler yang lainnya. Berbicara tentang peran kurikulum sebagai fungsi konservatif, fungsi kreatif, dan fungsi kritis, seperti apa bisa memberikan klik, menghadirkan inovasi, hal-hal yang terjadi jika terjadi pengembangan teknologi itu, bagaimana ia memasuki ilmu pengetahuan menjadi sebuah kurikulum, kemudian dikritisi. Tidak hanya bahwa ilmu pengetahuan itu harus semuanya masuk, tapi harus dipilih dan harus ditentukan mana yang sesuai dengan peserta didik. Intinya adalah pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik, karena kurikulum adalah jantungnya sebuah proses pendidikan. Kurikulum juga merupakan panduan yang harus kita jadikan sebagai patokan dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri, sehingga apa yang kita rencanakan bisa kita lihat hasilnya ketika kita sudah bisa melaksanakannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Thank you.